Yang kedua, informasi majelis. Poin A, pembelajaran kelas katekisasi tahun ajaran 2023-2024 dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia Timur dan hari Minggu seusai ibadah pukul 9.00 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang rapat lantai 2 gedung gereja. Poin B, disampaikan kepada warga jemaat yang menggunakan kendaraan roda 4 agar tidak memarkirkan kendaraannya berjejer di jalan masuk SD Paulus atau di jalan masuk perumahan Pertamina sehingga tidak menghalangi akses keluar masuk kendaraan dari perumahan Pertamina. Poin C, dalam rangka menopang pembangunan pastori, maka tim kerja rehabilitasi gedung gereja dan pembangunan rumah pastori dengan didukung oleh PW Rayon Galilea akan mengadakan basar seusai ibadah pukul 05.30 dan 09.00 waktu Indonesia Timur. Mohon partisipasi warga jemaat sekalian. Poin D, tim kerja dan majelis jemaat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi warga jemaat sekalian yang sudah memberikan bantuan berupa dana maupun material sehingga pekerjaan talut mulai berjalan, dan juga terima kasih bagi warga jemaat yang setiap sore membawa snack dan air minum bagi tukang yang bekerja. Tuhan Yesus memberkati warga jemaat sekalian. Yang ketiga, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang ketambahan usia pada tanggal 11 September sampai dengan hari ini 17 September 2023. Tanggal 11 September, selamat ulang tahun buat Bapak Samuel Santoso Larwaku, Rayon Bukit Saitun, anak Seron Asyara Suetela, Rayon Shalom, Ibu Olga Waromi, Rayon Maranatha. Tanggal 12 September, selamat ulang tahun buat Saudari Esra Duit, Rayon Shalom, Bapak Teun Kristiana Ubinaru, Rayon Immanuel. Tanggal 13 September, selamat ulang tahun buat Bapak Andarias Yahya Mauri, Rayon Galilea, Ibu Ros Mary Persulesi, Rayon Shalom, Ibu Astriana Monica, Rayon Immanuel. Tanggal 14 September, selamat ulang tahun buat Ibu Everinda El Aba, Rayon Bukit Saitun, Ibu Endang Susilawati, Rayon Galilea, Ibu Penina Sahertian, Rayon Galilea, Bapak Petrus Yoram Mambai, Rayon Galilea, Ibu Stanley Wayoy, Rayon Galilea. Tanggal 15 September, selamat ulang tahun buat Bapak Hugo Nano Ansanai, Rayon Bukit Saitun, Ibu Evona Sumangkut, Rayon Bukit Saitun, Saudari Esther Maria Kembuaya, Rayon Galilea, anak Fortantus Maniani, Rayon Immanuel. Tanggal 17 September, selamat ulang tahun buat Bapak David Sitorus, Rayon Galilea, anak Morgan Sitorus, Rayon Galilea, Saudari Litwina Ponataba, Rayon Galilea, Bapak Lukius Waromi, Rayon Galilea, Saudari Ladi Faidiban, Rayon Galilea, Ibu Erlina Rahareng, Rayon Shalom. Doa kami, Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan umur panjang dalam kasih dan sayang-Nya. Ibadah saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Francina CHL Mandoen, Sarjana Teologia, Ketua Majelis Jemaat GKI Paulus 25. Mari kita teduhkan hati dan sambut anugerah-Nya dalam ibadah ini. Tuhan memberkati.
Shalom, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita di dalam persekutuan di saat ini. Bapak Ibu jemaat sekalian diundang bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 292 ayat 1 sampai ayatnya ketiga. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermasmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhan baik kasih-Nya kekal selamanya. Terpuji nama-Nya. Dulu telah pimpinan Ia bebaskan umat-Nya. Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, beban yang berat digantinya berkat. Laksanakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus turun memenuhi dan menaungi persekutuan ibadah kita pagi hari ini. Kita menyanyi memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 4 pada baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Kudus, kuduslah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami di mana
sekalian menundukkan muka seisi surga menyembah sujud. Kita akan memuji Tuhan secara berbalas-balasan. Saya persilahkan jemaat duduk kembali dan kita akan memuji Tuhan. Kita memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalas-balasan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai pada ayat 3. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Persekutuan ibadah yang Kristus Yesus kasihi, kita akan mengaku segala dosa-dosa kita. Untuk itu kita persiapkan nyanyian rohani 136 bait 1 dan 2. Kita menyanyi setelah kita mengaku segala dosa-dosa kita. Kita juga persiapkan rohani 137 pada bait 2. Kita menyanyi setelah kita mendengar berita anugerah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya dengan membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan, kepada selamat yang daripada-Mu. Mari kita menyanyi di dalam rohani 136 di depan mata Yesus.
Jemaat yang Kristus Yesus kasihi, dengarlah berita keampunan. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya di dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3 yang kita baca secara berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata, sungguh Allah itu keselamatanku. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kita menyanyi rohani 137 baitnya yang kedua. Kita akan mendengar hukum Tuhan. Saya mengajak jemaat bangkit berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan bagi kita, biarlah Roh Kudus memampukan setiap kita dapat melakukan hukum-Nya
di minggu yang baru ini. Jemaat, silakan duduk. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di minggu tanggal 17 September 2023 secara sinodal terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kita baca di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam persekutuan ibadah minggu pagi hari ini, kami umat milik-Mu yang telah berada dalam persekutuan ibadah, baik dalam gedung gereja, tetapi juga yang mengikuti secara live streaming. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu Bapa, sebab hari ini kami boleh ada bersama sebagai orang yang beriman pada-Mu, hendak membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Kami minta supaya oleh Roh Kudus meneguhkan hati kami, menuntun hati, menguasai hati kami dan pikiran kami, supaya kami semua benar-benar memberi diri kami untuk mendengar kebenaran firman. Biarlah firman-Mu ini menjadi lampu bagi kaki kami, terang di jalan kami, melalui kehidupan kami di minggu yang baru ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Roma pasal 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca Engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan menganugerahkan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan Engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa.
Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di minggu pagi hari ini. Dikatakan yang berbahagia adalah yang menjaga, memelihara firman Tuhan dengan baik di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang Kristus Yesus kasihi, dari pembacaan kita Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 diberi tema bagi kita di sepanjang minggu ini, saling menopang dalam perbedaan. Saling menopang dalam perbedaan. Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini kita manusia berlomba-lomba untuk mencapai posisi tinggi. Untuk itu tidak jarang kalau kita saling sikut demi mencapai keinginan yang fana. Banyak orang tidak lagi peka terhadap sesama. Bahkan rasa peduli perlahan-lahan pudar. Dan pertengkaran sering terjadi mewarnai kehidupan banyak orang dan tidak dapat rukun. Banyak yang tidak dapat membantu sesamanya. Dan itulah kondisi kita kini. Itu sebabnya tema hari ini berbunyi saling menopang dalam perbedaan. Mengajak kita untuk belajar dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Bapak Ibu, surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam perjalanannya ke Yerusalem kepada jemaat yang belum dikenalnya. Baik kepada orang Yahudi dan untuk orang bukan Yahudi. Dalam bagian pembacaan kita ini, Rasul Paulus menyatakan bahwa orang Kristen tidak boleh mementingkan dirinya sendiri, tetapi harus saling memperhatikan dan menjadikan orang lain berbahagia. Rasul Paulus memberi contoh kehidupan Tuhan Yesus untuk mendorong orang-orang percaya melakukan hidup yang sama. Dalam bagian pembacaan kita ini, secara khusus di ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-6, itu berbicara tentang teladan Yesus Kristus sebagai yang utama, atau Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Sebagai seorang Yahudi, Rasul Paulus diharapkan untuk ikut golongan mereka yang tidak makan daging karena hukum Taurat. Tetapi dalam ayat 1 bagian pembacaan kita ini, Rasul Paulus menyatakan bahwa ia sendiri mengikuti golongan mereka yang kuat,
Maksudnya golongan mereka yang kuat ini adalah mereka yang memiliki kedewasaan rohani. Rupanya mereka yang imannya lemah, kebanyakan mereka adalah orang-orang Yahudi. Tetapi Paulus di sini tidak memihak mereka dalam masalah ini. Walaupun Paulus tidak setuju dengan mereka yang imannya lemah, tetapi ia memberi perintah supaya mereka yang kuat mengalah terhadap mereka yang tidak kuat. Rasul Paulus berkata, kalau kamu mempunyai iman yang begitu kuat, maka mudah sekali bagi kamu untuk tidak makan daging itu lagi, ataupun untuk tidak minum anggur. Jika memang kamu begitu kuat, pakailah kekuatanmu demi kepentingan mereka yang lemah, dan bukan demi kepentinganmu sendiri. Rasul Paulus mau menyatakan bahwa setiap manusia memiliki kekuatan masing-masing, di mana terdapat talenta di setiap diri manusia. Maka dalam hal ini Rasul Paulus menekankan agar orang kuat dapat menanggung kelemahan orang lain. Dengan kata lain, memberikan perhatian dan semangat kepada orang lain. Sebab kesenangan tidaklah sendiri, melainkan bersama-sama. Contoh yang sangat konkret adalah dalam kehidupan kita. Kita yang merasa bahwa memiliki pertumbuhan iman dengan baik kepada Yesus Kristus, memiliki tanggung jawab untuk menasihati, mendorong saudara-saudari kita, bahkan seisi rumah kita yang jauh dari Tuhan, yang lemah imannya, untuk juga turut bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus dari cara hidup kita. Sebab satu keluarga itu belum tentu semua itu bertumbuh iman secara baik. Dalam satu keluarga ada di antara kita yang lemah imannya. Itulah sebabnya diingatkan bahwa kita yang kuat harus memberi semangat menopang mereka yang lemah. Di dalam ayat yang kedua ditekankan kerjasama antar saudara di dalam menghadirkan sukacita bersama. Ini contoh yang sangat konkret dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat bertumbuh bersama, maka sukacita itu akan ada. Tetapi satu yang bertumbuh dan satu tidak, satu kuat atau dewasa dalam rohani, satu lemah dalam rohani, maka kita akan menemui kerikil-kerikil dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dinasihati kita antara kita yang kuat dan lemah. Di situ akan terdapat, kalau ada kerjasama, maka terdapat pembangunan iman yang datangnya dari Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1, kita semua di sana ditulis bahwa kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Mereka yang imannya kuat mempunyai pengetahuan. Tetapi pengetahuan tersebut hanya dapat membuat orang menjadi sombong. Kasih diperlukan karena kasih yang membangun. Dan itu prinsip hidup orang Kristen, yaitu hidup berdasarkan kasih Kristus. Orang yang beriman atau berpengetahuan mantap, cenderung melupakan saudara seimannya. Oleh karena itu,
Mereka harus merendahkan diri mereka dan belajar untuk mengutamakan saudara-saudara seiman. Itu yang mau dimaksudkan pada ayatnya yang kedua. Hal ini juga nyata sebab Kristus juga memberi contoh. Maka kita juga harus belajar dari Kristus, di mana Kristus hadir tidak mencari kesenangannya sendiri, melainkan kedatangannya untuk menyelamatkan semua manusia. Untuk itu, orang percaya harus mengikuti teladannya. Saya dan Bapak Ibu harus mengikuti teladan Yesus Kristus yang hidup penuh dengan kasih dan kerendahan hati. Rasul Paulus dalam bagian pembacaan kita ini mengutip kitab Mazmur, karena dari situlah kita memperoleh kekuatan, penghiburan, dan akhirnya pengharapan. Ayatnya yang keempat itu, yang sangat diperlukan untuk supaya kita dapat mengutamakan kepentingan mereka yang masih terikat dengan peraturan-peraturan yang sebenarnya tidak berlaku lagi. Sebab Yesus Kristus telah menggenapi hukum Taurat. Dari segala pergumulan yang kita alami, mungkin tidak ada satupun yang tidak dapat diatasi jika kita memiliki ketekunan, penghiburan, dan pengharapan yang disediakan bagi kita di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan mendorong kita agar memiliki rasa rela berkorban terhadap Tuhan dan sesama untuk mencapai kemuliaan Tuhan secara universal atau secara umum. Dalam bacaan kita, kembali lagi Kristus juga memberi contoh, yaitu sikap rela berkorban. Yesus Kristus tidak mempertahankan kemahakuasaannya, ketuhanannya. Ia justru merendahkan diri dalam kasihnya, memberi pengampunan kepada manusia dan dunia ini. Ini sikap berkorban. Untuk itu kita diingatkan dalam contoh Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita. Kita juga memiliki sikap rela berkorban terhadap Tuhan, manusia sesama, dengan mencapai tujuan, yaitu memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Di saat kita mengimani firman Tuhan ini, Bapak Ibu, maka Allah sumber pengharapan akan menghadirkan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Sebab roh Tuhan akan bekerja di dalam kita. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Supaya ketika kita kembali ke dalam kehidupan kita, pribadi, rumah tangga, persekutuan sebagai jemaat, tapi juga dalam masyarakat, apa yang dapat kita lakukan? Apakah sebagai orang-orang Kristen yang bertumbuh dewasa dalam iman, peka terhadap kehidupan orang-orang Kristen yang lemah? Rasul Paulus minta kita untuk meneladani Yesus dalam hal lebih memperhatikan sesama dibanding memperhatikan diri sendiri. Permintaan Paulus ini berkenaan dengan kewajiban kita sebagai orang yang dianggap kuat
pada ayat 1 itu, yaitu orang-orang Kristen dewasa. Kita diminta untuk menanggung kelemahan orang yang lemah dengan cara memperhatikan mereka dan mendukung mereka supaya agar tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jangan kita diam. Kita tahu kesalahan mereka, maka mari kita menasihati mereka dengan penuh kasih dan mendorong mereka supaya kembali pada iman mereka kepada Yesus. Jangan kita diam, membiarkan mereka. Sebab sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan, untuk menasihati. Kita yang kuat diharuskan untuk memperhatikan dan menerima mereka yang lemah. Jangan kita membiarkan mereka. Agar iman mereka itu dibangun. Kalau kita membiarkan mereka, kapan? Rasul Paulus menggunakan istilah kuat dan lemah dalam bagian pembacaan kita ini untuk menggambarkan keadaan rohani orang percaya. Dan istilah kuat ini menunjuk pada iman orang yang telah dewasa. Sekarang kita sendiri coba mengoreksi diri kita. Benarkah kita telah menjadi orang Kristen yang dewasa? Ataukah kita ada dalam tanda tanya? Sebab orang Kristen dewasa menunjukkan iman yang telah dewasa dalam Kristus Yesus, sehingga ia peka terhadap masalah-masalah di sekitarnya. Tapi kalau kita tidak peka terhadap masalah-masalah di sekitar kita, ini menjadi tanda tanya bagi kita. Orang yang kuat adalah orang yang memahami kebebasan rohani mereka di dalam Kristus. Dan tidak mau lagi diperbudak oleh hukum-hukum Taurat, oleh hukum-hukum adat, dan lain-lain sebagainya. Sebab kita juga ini seringkali dipengaruhi oleh hukum-hukum adat kita masing-masing. Untuk itu, mereka yang kuat adalah mereka yang peka pada hati nurani yang telah diterangi oleh firman Allah, lebih dari ketaatan mereka akan ritual dan aturan-aturan tradisi-tradisi hukum Taurat. Bahkan yang sekarang kita jalani, misalnya tradisi-tradisi kita yang lainnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan orang yang lemah. Ini mengacu pada orang yang imannya belum dewasa, yaitu yang masih percaya pada ritual-ritual dan tradisi-tradisi hukum Taurat. Mereka merasa berkewajiban mematuhi aturan-aturan dan tradisi hukum Taurat tentang apa yang boleh mereka makan dan minum dan kapan mereka harus beribadah. Mereka yang lemah iman berkeyakinan bahwa orang Kristen yang dewasa menghidupi kekristenannya dengan cara mengikuti aturan ketat dan seringkali menghakimi sesama yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Dan kalau tidak dibendung, maka perpecahan terjadi. Dan ini yang Rasul Paulus peringatkan, hati-hati. Kalau tidak peka, maka akan terjadi masalah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, nasihat Rasul Paulus ini mengingatkan kita yang merasa kuat iman agar peka terhadap pergumulan saudara seiman kita yang lemah. Kita
kita harus membantu mereka dengan mendampingi dan mendoakan. Bapak Ibu, kita ada di bulan Bina Keluarga, di mana bulan Bina Keluarga ini mengingatkan kita untuk terus peka sebagai orang-orang percaya yang dewasa. Mengingatkan suami, mengingatkan istri, mengingatkan anak-anak, mengingatkan saudara-saudara, sesama kita. Kita peka untuk menasihati dan bergumul bersama sebagai saudara seiman yang kuat dan lemah. Supaya ada sukacita, ada damai dalam kehidupan kita bersama-sama. Kita harus membantu mereka dengan mendampingi mereka, mendoakan mereka. Jangan membiarkan mereka, biar sudah mereka tinggal dalam dosa sampai mati sendiri. Jangan. Kita harus mendampingi dan mendoakan mereka. Hendaknya kita menjadi panutan, bukan celaan bagi mereka yang lemah. Sebab sekarang ini kan kita pakai medsos menjadi tempat celaan. Kalau kita tidak suka, kita mencela orang di medsos dan lain-lain. Kita harus mengakui dan menerima satu dengan lain sebagaimana Allah menerima kita. Itu sebabnya kita belajar teladan Yesus Kristus. Standar hidup kita ini standar Yesus Kristus loh, bukan standar dunia. Orang Kristen yang kuat harus mengasihi, sabar, dan bijaksana terhadap yang lemah. Ini hal-hal yang dituntut supaya kita dapat membangun dia yang lemah menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Tetapi orang Kristen yang lemah harus bertumbuh dalam anugerah dan pengetahuan tentang Yesus Kristus. Dari mana? Kalau bukan dari kita yang telah menjadi dewasa rohani. Untuk itu kita diingatkan harus bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini selagi kita hidup akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Untuk itu jangan kita lengah. Sebagai orang Kristen dewasa, marilah kita semua peka untuk saling menopang, mendukung mereka yang lemah. Menjadi bagian yang utuh dalam kehidupan persekutuan orang percaya yang kuat. Dan kita harus menguji segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendatangkan kedamaian dan untuk membangun kehidupan bersama. Kita juga perlu melakukannya dengan kasih. Dan kita harus melakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk membanggakan diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan memberi persembahan syukur kita. Kita menyanyi di dalam nyanyian rohani 132, bait 1 dan seterusnya. Nyanyian rohani 132, bait 1 dan seterusnya. Sementara persembahan kita dikumpulkan. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya Tuhan, murah-Mu baka. Ya Tuhan, murah
dan minuman yang Kau beri. Jangan kerja dan rumah dengan berkat-Nya, bahagia sejahtera yang Kau beri. Tidak terbatas kasihan yang memberi keampunan, anugerah keselamatan yang Kau beri. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, hamba-hamba-Mu telah mengumpulkan persembahan yang diberikan oleh umat milik-Mu kini di hadapan-Mu. Bapa, persembahan yang telah dikumpulkan ini kepadamu kami mohon, sucikan dan kuduskan, supaya persembahan ini menjadi satu alat yang menopang pekerjaan pelayanan Tuhan. Untuk itu, hamba mohon, berkati setiap umat milik-Mu yang telah dengan penuh sukacita memberi ungkapan syukur mereka berupa persembahan, baik dalam persekutuan ibadah minggu pagi hari ini dalam gedung gereja, tetapi juga mereka yang mengikuti secara live streaming di tempat mereka masing-masing. Tuhan berkati, dan kami berdoa bersama beberapa keluarga yang mengucap syukur. Satu keluarga di Rayon Maranatha yang mengucap syukur, seorang ibu di Rayon Immanuel yang mengucap syukur atas bertambah usia pada tanggal 16 September, dan SMA Gabungan yang mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Juga persembahan persepuluhan yang diantar oleh umat milik-Mu kepadamu, bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang telah memberi sumbangan kasih mereka untuk pembangunan rumah pastori. Tuhan, berkati kami semua dalam setiap hidup kami, sebab Engkau sumber kehidupan kami. Kami mohon, biarlah dalam memasuki minggu yang baru, sumber kehidupan kami ini menaungi kami, menyertai kami dan menguatkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami, kini dan selama-lamanya. Amin.
persekutuan ibadah yang Kristus Yesus kasihi, saya mohon bangkit berdiri, kita mengikrarkan iman percaya kita bersama-sama. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging, dan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita menyanyi Rohani 77 pada baitnya yang pertama. Ku percaya Allah Bapa, Maha Kuasa dan benar, Balik langit, laut dan bumi, segenap dunia besar. Oleh rahmat-Nya ku ada menentukan perjalanan hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami. Dalam pertolongan-Mu dan perkenan-Mu, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami sungguh-sungguh menyadari bahwa sebagai umat milik-Mu, seringkali kami lengah sebagai anak-anak-Mu. Untuk itu, biarlah Roh Kudus meneguhkan hati kami, memenuhi kami dengan kuasa-Mu, supaya kami memiliki kepekaan sebagai anak-anak Tuhan yang hidup berkarya di dunia ini, supaya kami yang kuat dapat menolong mereka yang lemah. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, hamba berdoa memohon padamu ya Bapa,
lindungi dan sertai umat milik-Mu dalam Jemaat GKI Paulus di sepanjang minggu yang baru, dalam setiap pergumulan-pergumulan, dalam setiap harapan-harapan umat milik-Mu ini. Sebab Engkau satu-satunya tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau satu-satunya penolong kami yang sejati. Biarlah kami dikuatkan, dituntun dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, mendapat hikmat daripada-Mu untuk menjalani kehidupan kami di minggu yang baru, di setiap profesi-profesi kami masing-masing, umat milik-Mu ini. Jaga dan lindungi kami semua di setiap situasi hidup kami. Ya Roh Kudus, tuntun kami dan biarlah dalam tuntunan-Mu kami terus berpengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Dan hamba berdoa, memohon supaya di dalam pertolongan-Mu Engkau menguatkan kami yang dalam kebimbangan, kegentaran, dan ketakutan. Bahkan Engkau melawat setiap umat milik-Mu yang ada dalam kesakitan di tempat pembaringan mereka masing-masing. Bahkan mereka yang dalam pemulihan, jaga dan lindungi selalu dalam lawatan Tuhan. Mereka yang dalam kekurangan, kami percaya bahwa cara Tuhan menolong mereka dalam kehidupan kami bersama sebagai umat milik-Mu dalam jemaat ini, untuk saling melengkapi dalam kelebihan-kelebihan kami bagi mereka yang dalam kekurangan-kekurangan. Kami berdoa, memohon penghiburan bagi mereka yang dalam kesedihan karena berbagai-bagai situasi hidup mereka, berbagai-bagai perasaan-perasaan mereka. Kuatkan dan hiburkan, ya Roh Kudus. Kami berdoa, memohon pemeliharaan bagi orang-orang tua yang telah lanjut usia. Di setiap rumah-rumah mereka masing-masing. Bahkan mereka yang telah menjanda, duda, anak yatim piatu. Kami taruh dalam kasih Yesus Kristus. Kami berdoa untuk majelis jemaat dalam tanggung jawab di minggu yang baru. Tuhan berkati kami majelis jemaat dalam tanggung jawab pelayanan-pelayanan di minggu yang baru ini. Bersama unsur-unsur di dalam jemaat PKBPW Pampar. Tuhan berkati dalam seluruh pelayanan-pelayanan di minggu yang baru ini. Panitia sidang jemaat, Tuhan berkati dalam segala upaya persiapan sidang jemaat. Panitia renovasi pembangunan pastori, Tuhan berkati dalam segala upaya penggalangan dana dan pekerjaan yang sementara dilakukan. Tuhan berkati kostor-kostor dalam tugas tanggung jawab mereka dan hidup rumah tangga mereka. Berkati pianis, singers dalam tugas-tugas pelayanan mereka. Tim IT dalam tugas tanggung jawab mereka, berkati. Kami berdoa memohon berkati BPPG tingkat jemaat. Bapa di sorga, semua kehidupan kami taruh dalam pimpinan-Mu. Dan kami mohon Roh Kudus selalu ada menyertai kami. Kami berdoa dan memohon padamu Bapa. Gereja kami, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Tuhan berkati. Dalam seluruh tugas pelayanan, dari lingkup sinode, klasis, bahkan jemaat. Kami juga berdoa untuk pemerintah
dalam mengayomi masyarakat. Pelaksana gubernur yang telah dilantik Provinsi Papua, beri hikmat, dan juga Kota Jayapura, beri hikmat, pimpinan-pimpinan TNI Polri, DPR, MRP, kiranya semua ini dianugerahkan kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk melakukan tugas tanggung jawab agar mampu mengayomi lapisan masyarakat yang berada di Provinsi Papua dan Kota Jayapura. Kami berdoa, memohon padamu, ya Tuhan, sertai dan lindungi semua kami dalam kehidupan kami. Dan ketika kami hari ini ada dalam hari pertama minggu ini, kami percaya kasih Yesus itu tidak pernah berkesudahan. Kasih Yesus itu selalu ada menyertai kami. Padamulah kami menaruh hidup kami dan memohon supaya Roh Kudus menuntun kami, menolong dan menguatkan kami melalui kehidupan kami di minggu yang baru. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang telah memperkenankan kami dalam persekutuan ibadah minggu pagi hari ini. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi di dalam nyanyian Kidung Jemaat 424. Nyanyian Kidung Jemaat 424, bait 1 dan 2. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama nyanyian Kidung Jemaat 424, bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyalakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu
Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau, dan bulan tidak menyakiti engkau. Biarlah kasih anugerah Tuhan kami Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan melindungi kini dan selamanya. Bapak Ibu yang berbahagia di hari ini, demikian ibadah kita di Minggu pagi. Atas nama majelis kami ucapkan terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu.